suatu harapan atau sesuatu yang didambakan oleh para jamaah haji adalah dapat diterimanya ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari 1773. Lalu bagaimana agar bisa mendapatkan haji mabrur tersebut, dan bagaimana ciri-ciri mereka yang mendapatkan haji mabrur? Untuk itu mari kita simak pandangan dari beberapa tokoh ulama berikut. Kita mulai saja dari Ustadz Adi Hidayat. Dia gunakan fisiknya untuk mengejar rahmat Allah. Dia berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Dia mengeluarkan hartanya dari mulai menabung, dia kumpulkan untuk mendapatkan ridha Allah. Dia satukan keduanya, maka bisa digambarkan pahala apa yang bisa ia raih. Demikianlah haji. Ketika tiba musimnya, seseorang ingin menunaikannya, bukan sekedar fisiknya saja, bukan sekedar dia datang untuk ibadah, tawaf, wukuf. Dia perlu biaya, dia perlu dana. Ada yang menabung dari 5.000, bahkan 1.000, bahkan berjualan, bahkan menjual asetnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari harta yang terkumpul itu dia gunakan sebagai biaya untuk berangkat, ongkos naik haji, ONH, dia gabungkan, dia tunaikan ikhlas karena Allah. Maka bila hajinya dia niatkan betul karena Allah, dia jaga fisiknya optimal, dia tunaikan, dia tambah pengetahuannya supaya benar ditunaikan, dan dia tingkatkan takwanya kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, maka bekal terbaik yang kau kumpulkan ialah takwa. Maka dia mencoba menunaikan haji dari awal, kemudian dia wukuf sampai dengan selesai untuk menaati Allah. Dia pulang, dia dekat dengan Allah. Ada perubahan pada dirinya, hilang sifat jeleknya, muncul baiknya. Ketika salah hilang, muncul saleh. Kesolehan yang muncul setelah sifat salah itu hilang disebut birrun. Bila melekat pada pelakunya, disebut mabrurun. Maka Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur, haji yang merubah pelakunya, penunainya, menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih dekat dengan Allah, lebih giat meningkatkan takwa. Laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada pahala yang setara bila ia mampu mengerjakannya, menjaga konsisten sampai wafat, kecuali ia berpeluang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada yang terpilih mendapat undangan haji di tahun ini. Semoga dimudahkan, diberkahi, dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanah itu, tunaikan dengan baik. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, memuliakan kita, menyelamatkan sampai kembali ke keluarga dengan penuh kebahagiaan. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagaimana pandangan dari Buya Yahya? Hei orang yang biasa haji, hei orang yang biasa umroh, bukan tangismu dan derai air matamu di depan Ka'bah, tapi di rumah engkau bikin orang nangis. Bukan itu. Justru tanda haji mabrurmu adalah di saat pulang dari haji. Apakah tambah baik pada bapak ibunya? Tambah baik dengan saudaranya? Tambah baik dengan pasangannya? Itu kuncinya di situ. Ada orang haji bolak-balik sama istrinya kejam, sama suaminya sombong. Mana majrur mabrur apa? Tanda haji mabrur itu adalah adanya perubahan di dalam kehidupanmu, biarpun seberapa besar. Jika ada kemajuan berarti mohon maaf bisnisnya sudah berpikir setiap hari gelisah, ya Allah bisnisku haram, astagfirullahaladzim, dituruti itu mah berarti ini hajimu mabrur. Atau ya Allah, kalau nggak punya dosa ya nggak ada. Siapa yang nggak punya dosa? Manusia ini bukan malaikat kita. Akan tapi ada perubahan menjadi lebih baik, itu tanda hajimu diterima oleh Allah. Selanjutnya mari kita simak bagaimana pandangan dari Ustadz Syafiq Basalamah. Tanda-tanda haji mabrur. Jadi sebenarnya tanda diterima amalan kita ini hanya Allah yang tahu. Apakah amalan kita diterima atau tidak. Namun secara pelaksanaan kita udah dikasih tahu sama Allah. Kasih tahu sama Nabi SAW. Ini syarat-syaratnya. Ini rukunnya. Ini wajibnya. Ini pantangan-pantangannya. Lakukan itu, insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Ketika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan ketentuan.
Bukan hanya haji, sholat pun sama, puasa pun sama. Jadi memang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya. Memang mungkin ada tanda-tanda di mana orang itu seperti, ya kalau kita melihat seperti Ramadan, di mana orang itu setelah Ramadan semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu pulang dari haji, semakin bertakwa, semakin taat sama Allah, semoga itu menjadi tanda hajinya diterima. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya haji mabrur itu ya yang berbagi makanan kepada orang. Jadi jangan sampai kita pulang haji, kita semakin pelit. Kita pulang haji, kita nggak peduli sama tetangga. Ini yang menjadi masalah. Ada orang-orang yang mengatakan, nih fulan Ustadz berangkat haji lagi, berangkat umroh lagi. Tetangganya miskin. Nggak dibantu sama dia. Ini menjadi dampak buruk. Sepertinya hajinya nggak mabrur. Dan teruslah berdoa semoga Allah menerima. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Apa tanda orang dapat haji mabrur? Apa tanda orang dapat husnul khatimah? Apa tanda orang dapat? Tandanya salah satunya adalah ada perubahan. Ustadz, katanya kalau kita pulang haji itu ada perubahan Pak Ustadz. Gimana perubahannya? Wajah putih bercahaya. Itu bukan haji mabrur, skincare. Wajah Cina, tangan Afrika. Selanjutnya mari kita simak bagaimana pandangan dari Kiai Haji Ahmad Zahro dari NU. Dan Nabi SAW memberi tanda, memberitahu pada kita, tengere haji mabrur itu tibbul kalam it'amu ta'am. Omongannya makin halus, makin bagus. Gak kasar, gak keras, gak porno. It'amu ta'am, loman. Kenapa loman itu? Dermawan, tapi gak podo persis ya. Oh iya dermawan. Yo mudah berbagi. Itu aja dua ini. Jadi Nabi menandai haji mabrur itu dengan tanda kemasyarakatan, bukan ke atas, tapi ke sesama. Kok enek haji uring-uringan, oh gak patek mabrur itu. Kok enek haji medit, waduh lebih jelas gak mabrur. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Ustadz Firanda dari Salafi. Sebenarnya mengatakan kalau dia hajinya mabrur, dia pulang ke tanah air harusnya lebih afdol kondisinya daripada sebelum dia berhaji. Harusnya dia lebih semangat sholat berjamaah, harusnya lebih berbakti kepada orang tua. Tetapi betapa banyak orang sepulang dari haji semakin sombong, semakin angkuh, semakin mentang-mentang, semakin merasa hebat. Orang-orang seperti ini kita khawatir hajinya tidak mabrur. Karena para ulama mengatakan ciri haji mabrur adalah setelah dia pulang dari hajian, kondisinya lebih afdal, lebih baik daripada sebelum dia hajian. Ibarat kalau seorang punya mobil rusak, kemudian dimasukkan di bengkel. Kalau setelah dikeluarkan dari bengkel, mobilnya lebih bagus, berarti bengkelnya beres. Tapi kalau dikeluarkan dari bengkel, mobilnya sama saja, berarti bengkelnya dipertanyakan. Kalau dikeluarkan dari bengkel, mobilnya tambah rusak, berarti bengkelnya pembohong semuanya ya. Alibaba semua. Berarti mekanisnya nggak benar ya. Ya berarti bengkelnya bermasalah. Nah kalau ada orang hajian, setelah pulang dari haji semakin sombong, semakin angkuh. Kamu tahu saya sudah haji ya. Ini songkok saya songkok haji. Ini jadi masalah ya. Harusnya orang setelah berhaji, dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.